Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Death and Glory in Changde. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, tentara Kekaisaran Jepang mendekati Changde dari Shashi dan Yueyang dengan menyeberangi sungai Yangtze dan Siang. Kemudian mengarah ke kota-kota di Cina. Yu Chengwan, seorang komandan divisi ke-57 Tentara Revolusioner Nasional Tiongkok, dan anak buahnya telah menerima perintah untuk membela Changde sampai mati. Sebagian besar penduduk sipil Changde telah dievakuasi, meninggalkan Chengwan dan pasukannya untuk mempertahankan kota yang terisolasi. Salah satu kapten kompi, Feng Bahua, meminta tunangannya, seorang penyanyi bernama Wan Qing, buat segera pergi dari kota. Tapi Wan Qing ingin menemani Feng dan akan menjadi perawat perang. Lalu Chengwan memberikan mereka sebuah kalung giok sebagai hadiah pertunangan mereka. Setelah itu Chengwan pergi ke parit pertahanan Desan di luar kota Changde dan dia melihat seorang perwira pengecut bernama Zhao yang menolak berperang. Tapi bukannya mengeksekusi perwira itu, dia malah mengampuni dan memberikan kesempatan terakhir buat menebusnya. Lalu seorang pemuda dari suku minoritas Miao bernama Erhu melamar sebagai prajurit di kompinya Feng yang berjaga di parit pertahanan Hefusan. Walaupun awalnya ditolak, dia akhirnya diterima setelah Feng melihat semangat dan keterampilannya sebagai penembak jitu. Di sisi lain, Komandan Angkatan Darat Jepang Letnan Jenderal Isamu Yokoyama sedang menyusun rencana buat meratakan Changde dengan pengalihan pasukannya yang terus bergerak ke kota lain. Kapten Ito yang gemar melukis begitu mengagumi keindahan kota Changde dan disetujui oleh Komandan Resimen Iwanaga yang semakin berhasrat buat mendudukinya. Besoknya, Jepang memulai pertempuran di pertahanan Desan. Zhao yang masih diikat segera dilepaskan oleh seorang prajurit, namun prajurit itu malah tewas tertembak. Kemudian dia melapor kepada Chengwan bahwa semua tentara di Desan termasuk dirinya yang hanya berjumlah 100 personil telah berjuang sekuat tenaga tanpa kenal rasa takut hingga mereka semua tewas. Setelah itu pasukan Jepang terus bergerak ke arah pertahanan Hefusan di mana para prajurit Cina sudah bersiap di posisi bertahan. Gak lama kemudian pertempuran sengit pecah di antara mereka. Pasukan Cina mampu membendung infanteri Jepang dan puncaknya ketika Erhu berhasil membunuh komandan pasukan Jepang. Namun Jepang langsung membalas dengan menerjunkan pesawat pengebom yang menewaskan banyak prajurit Cina. Di garis belakang kondisinya juga gak kalah genting. Para petugas medis termasuk Wan Qing begitu sibuk dengan banyaknya tentara yang terluka. Apalagi dia gak tahu bagaimana kondisi Feng saat ini. Begitu juga di markas komando, baik Chengwan dan Isamu gak berhenti memikirkan strategi buat memenangkan pertempuran. Chengwan juga akhirnya menyadari kalau Isamu sedang mengurung mereka dari 3 sisi. Melawan 30.000 infanteri Jepang dengan hanya 8.000 prajurit, Chengwan mau gak mau harus meminta tambahan pasukan dan mereka harus bisa bertahan sampai bantuan tiba. Setelah pertempuran pertamanya, Erhu merasakan efek traumatis sementara. Dia berhalusinasi melihat gas beracun sebagai luapan ketakutannya selama ini.
karena kedua orang tuanya dibunuh menggunakan gas beracun oleh Jepang. Di markas komando, Chengwon mendapat perintah dari Chiang Kai-shek guna mempertahankan Changde apapun resikonya. Dan gak lama kemudian pasukan Jepang kembali menyerang Hafusan. Dengan menggunakan asap sebagai pengalihan, mereka berhasil memasuki parit dan merebut Hafusan. Juga menewaskan sebagian besar prajurit Cina. Dalam keadaan terdesak di sana-sini dan kehilangan banyak prajuritnya, Chengwon terpaksa menarik mundur sisa pasukannya ke kota Changde dan meninggalkan pertahanan luar kota. Kita diperlihatkan Feng bersama sisa kompinya kembali ke kota dalam keadaan terluka. Kemudian Erhu pulang ke rumah dan menemukan kakak perempuannya, Tawer, yang belum mengungsi juga. Dia menyombongkan dirinya bahwa telah berhasil membalaskan dendam orang tua mereka dengan membunuh banyak tentara Jepang. Dan setelah itu mereka membantu mengevakuasi prajurit yang lewat di depan rumah dengan mencopot pintu rumah untuk dijadikan tandu. Sesampainya di pusat medis, dia bertemu dengan Wan King dan memberitahu kalau Feng baik-baik aja. Dan sebelum pergi, Wan King menitipkan kalung gioknya buat diberikan kepada Feng. Singkat cerita, kita diperlihatkan lagi enak-enaknya istirahat, mendadak kompinya Feng digempur pesawat pengebom Jepang. Dan terjadi pecahnya pertempuran melawan infanteri Jepang yang berusaha memasuki tembok kota. Chengwon memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan pintu masuk kota karena bantuan sebentar lagi akan datang. Pada akhirnya mereka berhasil bertahan dan untuk sementara pasukan Jepang berhenti menyerang. Mendapat perlawanan sengit di pintu masuk kota, Isamu didesak oleh Iwanaga untuk menggunakan gas beracun. Kalau dia nggak mau, dia akan diadukan ke kaisar karena terlalu banyak mengorbankan prajurit. Tapi Isamu tetap kekeh buat nggak pakai gas beracun karena sama aja dia nggak mempercayai kemampuan prajuritnya. Pada percobaan kedua, pasukan Jepang berhasil memasuki pintu kota dan berhadapan langsung dengan pertahanan Cina. Meskipun masih dapat dibendung dengan menewaskan Ito. Setelah pertempuran, Wan King nanyain kabar Feng dan Erhu kepada prajurit yang terluka dan betapa gembiranya mengetahui mereka masih hidup. Walaupun dia nggak tahu kalau mereka sedang menderita kehabisan makanan dan minuman, sampai-sampai air kencing pun mereka minum. Selain itu juga ada momen mengharukan ketika Chengwon mendatangi pusat medis untuk menyalami pasukannya yang terluka. Kita diperlihatkan salah satu prajuritnya nggak bisa menjabat tangannya karena kedua tangannya telah diamputasi. Malamnya, Feng dan Erhu terpaksa mengumpulkan amunisi dari mayat para tentara di luar tembok karena pasukan mereka sudah kehabisan stok. Feng juga menyempatkan diri untuk menemui Wan King yang sudah menunggunya di rumah dengan baju pengantin. Kemudian Wan King menemani Feng makan dan minum sebelum mereka menyelesaikannya dengan malam pertama. Feng juga menitipkan wasiat tentang nama calon anak mereka jika dia akhirnya tewas di pertempuran. Tapi Wan King malah menamparnya buat menyadarkannya supaya kembali dalam keadaan hidup. Paginya kita diperlihatkan pasukan Cina hanya tersisa puluhan orang aja di depan pintu masuk kota, sedangkan bantuan belum juga sampai. Di sisi lain, Isamu dan pasukannya sedang melakukan keramasi jenazah Ito sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan lagi-lagi Wanaga memanfaatkan situasi ini buat mendesak Isamu menggunakan gas beracun. Apalagi ada laporan kalau pasukan Cina telah menyerang pasukan Jepang dengan ganas di kota lain. Walaupun sebenarnya enggan melakukannya karena terkesan hina, namun karena nggak ada solusi lain, Isamu akhirnya menyetujui penggunaan gas beracun.
Singkat cerita, pasukannya menembakkan senjata biologis itu ke dalam tembok kota Changde dan menewaskan semua prajurit Cina yang sedang berjaga. Kemudian infanteri Jepang dengan leluasa memasuki kota dan mengambil alih pertahanan Changde. Kini Cheng Wan dihadapkan pada situasi paling buruk, sisa pasukannya hanya tersisa 300 personil. Sedangkan bala bantuan gak bisa datang. Karena belum melihat tanda-tanda Cheng Wan mau menyerah, Isama memerintahkan pasukannya buat terus bertempur di tengah kota. Di antara reruntuhan bangunan, kita diperlihatkan kedua kubu saling sergap dalam pertempuran yang sangat gak berimbang. Di tengah pertempuran itu, Tower dibunuh oleh tentara Jepang yang sedang menggeledah rumahnya. Dan dibalas oleh Erhu yang datang terlambat. Setelah kematian Tower, Wan Qing dengan enggan melepas kepergian Feng yang hendak kembali ke pertempuran. Di sana, Feng dan Erhu berhasil membunuh sebuah regu infanteri Jepang sebelum bergabung dengan sisa pasukan Cina untuk terlibat dalam pertempuran utama. Awalnya mereka bisa membunuh pasukan Jepang setelah Erhu membunuh penembak senapan mesin Jepang. Namun karena keteledoran mereka, sebagian pasukan Cina menjadi bulan-bulanan penembak senapan mesin Jepang yang lain. Kemudian Feng berusaha mengebom penembak itu yang bersembunyi di sebuah bangunan. Walaupun dia berhasil meledakkan persembunyian itu, tapi dia tewas dalam prosesnya. Setelah mengetahui hal itu, Wan Qing dengan susah payah menyeret jasad Feng ke sebuah bangunan, mengantar kepergian Feng untuk selamanya. Kemudian Erhu menyusuri jalanan berharap masih ada rekannya yang hidup. Dia sangat sedih melihat mayat tentara Cina yang berserakan dan memberi hormat pada mereka. Dengan kemenangan Jepang barusan, Isama mengultimatum semua orang Cina yang masih ada di Changde buat menyerah. Kalau nggak mau, maka kota mereka akan dibakar sampai hangus. Kemudian Iwanaga berbicara di depan wartawan Jepang mengabarkan keberhasilan mereka merebut kota Changde. Di situ juga udah ada para petugas medis dan tentara Cina yang terluka. Mereka juga dipaksa berpose memegang bendera Jepang. Tapi karena menolak, mereka semua ditembak mati di depan wartawan Jepang. Di tempat lain, Yu Chengwan menulis surat perpisahan kepada istrinya sebelum mengenakan perlengkapan perangnya dan bergabung dengan anak buahnya yang masih hidup untuk berjuang keluar dari Changde. Di akhir film disebutkan bahwa hanya 83 dari 8.000 pasukan Cina di Changde yang selamat. Singkat cerita, Cina mengalahkan Jepang dan merebut kembali Changde beberapa hari kemudian. Cheng Wan diadili di pengadilan militer karena meninggalkan Changde dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Tapi segera dibebaskan setelah menghabiskan 4 bulan di penjara. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?